Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, program studi S1 Manajemen. Di sini kami akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk lembaga keuangan mikro. Kelompok kami sendiri terdiri dari Anissa Nurul Mustafa, Aziza Turofiko, Alma Talita, Aisyah Amini, Devika Nur Febrianti, dan Tania Anissa. Lembaga Perkreditan Desa. Di Indonesia sendiri, secara umum terdapat dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Salah satu contoh lembaga keuangan non-bank yang akan kami bahas di sini dan terbilang cukup populer adalah Lembaga Perkreditan Desa. Lembaga Perkreditan Desa sendiri adalah lembaga keuangan yang berbasis komunitas adat yang terdapat di desa adat Provinsi Bali, khususnya di desa adat yang memang menjalankan fungsi keuangan guna mengelola potensi keuangan desa mereka. Lembaga Perkreditan Desa didirikan dalam rangka menciptakan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara menciptakan dan memberikan layanan di bidang keuangan. Adapun layanan yang diberikan adalah dengan menghimpun dana dari anggota masyarakatnya, yaitu dalam bentuk simpanan, dan kemudian menyalurkan kepada masyarakatnya yang membutuhkan, yaitu dalam bentuk pinjaman dan kredit. Sejarah didirikannya Lembaga Perkreditan Desa. Awal mula dibentuknya LPD atau Lembaga Perkreditan Desa adalah pada tahun 1985 melalui sebuah pilot project yang dicanangkan dalam waktu 3 tahun, yaitu berawal dari bulan Maret tahun 1985 sampai bulan Maret tahun 1988. Adapun motif dari pembentukan LPD ini adalah untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan yang ada di Bali serta sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat desa berpakraman atau desa adat. Pada mulanya, yaitu lebih tepatnya tahun 1985, dalam rangka pembentukan awal LPD, dibentuk 161 buah LPD dengan pemberian modal masing-masing sebesar 2 juta rupiah. Dan 1 tahun kemudian, yaitu tepatnya 1986, pemerintah Provinsi Bali menerbitkan peraturan terkait pemberian wewenang kepada desa adat untuk melakukan pengelolaan aset organisasi mereka sendiri. Dan pada tahun 2013, jumlah LPD yang ada di Bali telah mencapai 1.422 buah. Tata kelola Lembaga Perkreditan Desa. Secara umum, tata kelola menurut Komite Nasional Kebijakan Governance, yaitu KNKG, terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Yang pertama, transparansi. Artinya adalah LPD harus mampu menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Yang kedua, akuntabilitas. Artinya adalah LPD harus diatur secara benar, terukur, sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan para nasabah dan para pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga adalah responsibilitas, yaitu LPD diharapkan melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya. Selain itu, juga mematuhi peraturan daerah hingga dapat terpelihara kesinambungan dalam jangka waktu yang panjang. Yang keempat adalah independensi, yaitu pengelolaan LPD dilakukan secara independen sehingga masing-masing desa adat tidak diintervensi atau diganggu oleh desa adat yang lainnya. 5 adalah kewajaran dan kesetaraan. LPD harus senantiasa memperhatikan kepentingan para nasabahnya serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Dalam Jurnal Baskara tahun 2013 menyebutkan bahwa saat ini peraturan yang mengatur tentang LPD adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002. Dikutip dari Suwar Manayasa dan Pendit tahun 2016, berisikan bahwa LPD merupakan badan keuangan milik desa dan melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa dan untuk ramah desa. Namun, Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tersebut mengalami perubahan menjadi Perda Nomor 3 Tahun 2007. Kemudian, Perda Nomor 3 Tahun 2007 tersebut mengalami perubahan kembali menjadi Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Dan yang terakhir atau perubahan terbaru adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang berisi: pertama, LPD mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan dan menjalankan operasional LPD. Yang kedua, LPD mempunyai kewajiban menjalankan operasional sesuai awik-awik Pararem Desa dan peraturan daerah ini. Kondisi perkembangan lembaga perkreditan desa pada saat ini, yaitu setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Pada tahun 2013 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro atau Undang-Undang LKM. Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut menjadikan Lembaga Perkreditan Desa atau LPD sebagai lembaga keuangan desa adat, yang artinya diberikan wewenang kepada desa adat untuk mengatur sendiri LPD yang dimiliki serta menjadikan LPD tidak dapat disamakan dengan lembaga keuangan mikro lainnya seperti BPR dan koperasi. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro tersebut, tidak ada perlindungan hukum terhadap LPD dan pengguna dan jasa LPD, dikarenakan ketentuan-ketentuan perlindungan hukum yang diatur oleh undang-undang tersebut tidak berlaku terhadap LPD. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang Lembaga Perkreditan Kecamatan. Apa sih Lembaga Perkreditan Kecamatan itu? Lembaga Perkreditan Kecamatan atau yang biasa disebut dengan LPK adalah lembaga keuangan mikro dengan mengacu pada sistem perbankan desa yang mempunyai tugas pokok melaksanakan usaha perkreditan rakyat dengan agunan. LPK menyelenggarakan 4 kegiatan usaha, yakni sebagai berikut. 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan sukarela. Yang kedua, memberikan kredit dengan agunan dan melakukan pembinaan khususnya terhadap golongan ekonomi lemah. Dan yang ketiga, melakukan kerjasama antar perusahaan daerah perkreditan, lembaga perbankan, atau lembaga keuangan lainnya. Dan yang terakhir, menjalankan usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam jurnal Baskara 2013 menjelaskan bahwa lembaga perkreditan kecamatan ini terdapat di Jawa Barat. Wilayah operasional lembaga ini sama dengan BKK, dengan pola kepemilikan yang sedikit berbeda. Kepemilikan LPK adalah 55% milik pemerintah provinsi dan 45% lainnya milik pemerintah kabupaten. Selanjutnya tentang sejarah Lembaga Perkreditan Kecamatan. LPK memiliki sejarah yang panjang, di mana pendiriannya dimulai pada tahun 1973 dengan peraturan pemerintah nomor 446 tahun 1973. Pada tahun 1992, regulasi perbankan mengharuskan LDKP berubah menjadi BPR dengan tenggang waktu hingga tahun 1997. Pada saat itu banyak LPK yang berubah menjadi BPR dengan dukungan dana dari pemerintah provinsi, kabupaten, serta Bank Pembangunan Daerah. Namun, tidak semua LPK bisa ditingkatkan menjadi BPR karena banyak LPK yang terkendala masalah permodalan dan manajemen. Lalu selanjutnya akan membahas tentang tata kelola lembaga perkreditan kecamatan. Pada jurnal Baskara 2013 menjelaskan tentang tata kelola LPK yang dimana pengelolaan LPK sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten dengan dibantu oleh BPD. Walaupun laporan keuangan LPK dilaporkan ke BPD, pengawasan dan supervisi tidak dilakukan oleh BPD, namun melalui sebuah komite beranggotakan perwakilan dari pemerintah dan juga BPD. Permodalan di samping dari pemerintah juga dapatkan melalui simpanan wajib. LPK tidak diperkenankan untuk mengumpulkan dana dari tabungan sukarela. Pinjaman diberikan hanya kepada anggota melalui rekomendasi pejabat desa dan kecamatan. Pinjaman juga bersifat tanpa jaminan atau collateral free dengan sanksi atau denda bagi keterlambatan cicilan.
Dan selanjutnya tentang kondisi perkembangan LPK setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Pada awal tahun 2013, yakni yang telah dijelaskan di dalam Jerman Rahmat et al. 2013, bahwa tanggal 8 Januari DPR dan pemerintah akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sebelumnya, melalui pengajuan rancangan undang-undang atau RUU tentang LKM, pemerintah banyak menuai kritikan yang merubah beberapa substansi dari RUU tersebut yang ditolak oleh beberapa pihak. Penolakan bermuara dari disamakannya suatu LKM yang berdasarkan aturan adat dengan yang tidak. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, perkembangan lembaga perkreditan kecamatan atau LPK tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 tahun terhitung sejak undang-undang ini berlaku. Badan Kredit Desa. Latar belakang. Badan Kredit Desa atau BKD adalah sebuah lembaga yang secara operasional termasuk dalam lingkup lembaga keuangan mikro yang menjalankan usahanya di desa. Lembaga keuangan yang dijalankan di level desa ini memiliki sejarah panjang dari, oleh, dan untuk desa. Demikian yang melatari beroperasinya BKD yang menyediakan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat desa yang membutuhkan. Sebagai lembaga keuangan, operasional BKD ini juga menjadi objek yang diregulasi oleh negara. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat sebagai pengguna atau nasabah terjamin haknya atas uang yang dikelola oleh lembaga keuangan. Sejarah pengaturan BKD terentang lama dalam sejarah. Di antaranya adalah Stadtblad 357 tahun 1929, Richtblad nomor 9 tahun 1938, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro atau LKM. Untuk menjadikan pengelolaan BKD menjadi lebih baik, pemerintah merombak pengaturan tentang kebijakan BKD. BKD diharapkan menjadi sebuah lembaga keuangan mikro yang diharapkan dapat membantu mengatasi keluh kesah masyarakat. Sejarah. Perjalanan Bank Kredit Desa dimulai sejak zaman kolonial Belanda. Hadir di tahun 1896 atas dasar keadaan ekonomi pedesaan di wilayah Banyumas yang memprihatinkan akibat kegagalan panen secara luas yang dikarenakan musim kemarau panjang, banjir, dan serangan hama. Seiring berkembangnya wilayah pedesaan dan juga peredaran uang semakin dikenal oleh masyarakat desa, pada tahun 1904 didirikan Bank Desa yang selanjutnya dikenal sebagai Badan Kredit Desa. Dasar hukum BKD diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998. Diatur dalam pasal 58 yang berbunyi, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Piti Nagari atau LPN, Lembaga Perkreditan Desa atau LPD, Badan Kredit Desa, Badan Kredit Kecamatan, Kredit Usaha Kecil, Lembaga Perkreditan Kecamatan, Bank Karya Produksi Desa, dan atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan ini diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan undang-undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, berdasar pasal 58 UU Nomor 7 Tahun 1992 tersebut, BKD merupakan Bank Perkreditan Rakyat. Ketentuan ini dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Pasal 19 Ayat 1 dan 2
yang berbunyi Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari, Lembaga Perkreditan Desa, Badan Kredit Desa, Badan Kredit Kecamatan, Bank Karya Produksi Desa, dan atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dinyatakan menjadi Bank Perkreditan Rakyat. Tata kelola. BKD memiliki struktur organisasi yang formal dan sifatnya sederhana dengan 3 pengelola yang menjabat sebagai Komisi 1, biasanya Kepala Desa, Komisi 2, dan Komisi 3. BKD memiliki standar operasional prosedur yang mengoperasikan lembaganya. Tata cara pembagian keuntungan BKD tergantung. Ada yang memiliki SOP dalam pembagian keuntungan, ada yang lebih memilih untuk menggunakan pendekatan non-formal atau kekeluargaan dalam melakukan pembagian keuntungan. BKD memiliki orientasi non-profit, yaitu berorientasi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di desa dan mensejahterakan anggotanya. Lalu, BKD melayani masyarakat yang berada dalam satu desa dan juga desa lainnya yang berada dalam satu kecamatan. Kondisi perkembangan setelah perubahan UU Nomor 1 Tahun 2013. Sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2013, pengawasan BKD sepenuhnya telah berpindah tangan kepada OJK. UU Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 28 Ayat 1. Dari 6 peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK di sektor industri keuangan non-bank, 3 diantaranya terkait lembaga keuangan mikro. Pertama, POJK nomor 12, POJK 5 tahun 2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan mikro. Kedua, POJK nomor 13, POJK 5 tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro. Sedangkan yang ketiga, POJK nomor 14, POJK 5 tahun 2014 tentang pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro. Badan Kredit Kecamatan. Latar belakang Badan Kredit Kecamatan. Keterbatasan modal akan membatasi ruang gerak pedagang kecil dalam menjalankan serta meningkatkan usahanya. Pemerintah harus segera tanggap dalam mengatasi masalah kesulitan modal yang dihadapi oleh pedagang kecil tersebut. Oleh karena itu, pemerintah, dalam hal ini yaitu pemerintah daerah Jawa Tengah, memberikan kemudahan untuk mendapatkan modal melalui Badan Pengkredit Kecamatan. Sebagai salah satu badan pengkreditan yang dimiliki oleh pemerintah yang berada di tingkat kecamatan, yang akan memberikan kemudahan para pedagang kecil untuk mendapatkan modal melalui kredit yang mudah, murah, serta suku bunga yang rendah, yang dihadirkan di tengah-tengah kehidupan para pelaku ekonomi berskala kecil, guna meningkatkan dan mengembangkan usahanya, serta yang paling diharapkan adalah meningkatkan pendapatan pedagang kecil agar kesejahteraan pedagang kecil terjamin. Sejarah Badan Kredit Kecamatan. Badan Kredit Kecamatan di Jawa Tengah didirikan berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Jawa Tengah tanggal 4 September 1969. Pemerintah daerah tingkat 1 Jawa Tengah bersama dengan DPRD memantapkan kehadiran BKK dengan membuat Perda nomor 11 tahun 1981. Perda ini pun telah mendapatkan pengesahan dari Mendagri SK nomor 581-053-3/884 tanggal 17 Desember 1981. Kemudian diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah nomor 107 tanggal 24 Desember 1981 seri D nomor 103. Dengan demikian, berubahlah statusnya dari proyek menjadi BUMD. Dalam perkembangannya, Perda tersebut telah diubah menjadi Perda Provinsi Jawa Tengah, Perda nomor 20 tahun 2002 tentang PT BPR BKK di Provinsi Jawa Tengah. Tata kelola Badan Kredit Kecamatan.
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang penerapan tata kelola (GCG) bagi PT BPR BKK seluruh petugas wajib berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG). Sedangkan dalam pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SOJK) tentang penerapan tata kelola bagi bank pengkreditan rakyat yang mewajibkan semua bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, meliputi seluruh pengurus karyawan bank, mulai dari dewan komisaris, pengawas, direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Pelaksanaan tata kelola di Badan Pengkreditan Rakyat dilakukan dengan 5 aspek. Di antaranya adalah keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Kondisi perkembangan Badan Kredit Kecamatan pada saat ini setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Mulai tanggal 8 Januari, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dalam Bab 13, Ketentuan Peralihan, Pasal 39, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Badan Kredit Kecamatan (BKK) tetap dapat beroperasi selama 1 tahun, terhitung sejak undang-undang ini berlaku. Dalam kurun waktu tersebut, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, sekaligus mempersiapkan dokumen administrasi agar memiliki badan hukum, sehingga legalitas usahanya diakui dan tidak mendapat sanksi pidana. Teras BRI. Latar belakang Teras BRI. Keberadaan pasar, khususnya pasar-pasar tradisional, merupakan salah satu indikator paling nyata dalam kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. BRI adalah bank yang berbasis UMKM, harus fokus terhadap keberadaan pasar tradisional tersebut sebagai salah satu target market yang sangat profesional dan efisien. Teras merupakan nama lain dari PDD, Pos Pelayanan Desa, yang ada selama ini hanya sebagian kecil berada di pusat-pusat pasar, sehingga market yang ada dan sangat potensial belum sepenuhnya tergali. Sehingga keberadaan PDD BRI saat ini merupakan operasional dari BRI unit induk. Beranjak dari permasalahan tersebut, maka untuk meningkatkan peran BRI sebagai bank yang berbasis UMKM serta untuk menggali potensi di pasar-pasar tradisional, maka BRI akan mendirikan unit kerja baru yang disebut Teras BRI. Teras BRI merupakan salah satu unit kerja baru BRI yang dibuka pada tanggal 21 Agustus tahun 2009 yang merupakan perpanjangan tangan dari BRI unit. Keberadaan Teras BRI dapat meningkatkan peran BRI sebagai bank yang merakyat dengan masyarakat. Sejarah perkembangan Teras BRI. Sejak awal berdiri pada tahun 1895, Bank BRI senantiasa fokus menumbuh kembangkan usaha rakyat dari kota besar sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Setiap langkah korporasi dan rencana kerja yang dijalankan adalah bagian dari upaya memberikan layanan perbankan yang lengkap bagi para nasabah, terutama sektor UMKM. Terkait pelaksanaannya kepada kalangan usaha kecil dan menengah, BRI nampaknya tak semata-mata memberi pinjaman atau kredit berupa uang, namun melakukan hal-hal yang lain yang memang diperlukan bagi kelompok sasaran. Contohnya, BRI melakukan asistensi untuk membantu kapasitas kelembagaan bagi UMKM, melakukan pendampingan dan pelatihan, menambah tingkat aksesibilitas mereka terhadap bank, sekaligus membantu UMKM untuk mempromosikan produk-produknya. Salah satunya melalui Teras BRI Nusantara.
Melalui program ini, BRI turut memperkenalkan hasil kerajinan nasabah UMKM BRI yang mewakili kekayaan ragam seni dan budaya khas Indonesia. Dengan berinovasi, BRI mampu merespon setiap perkembangan yang terjadi di masyarakat dan dunia bisnis. Salah satunya adalah perkembangan teknologi. Layanan perbankan berbasis teknologi juga dibawa BRI sampai ke pelosok negeri, bahkan sampai ke pulau-pulau kecil Nusantara. Pada tanggal 4 Agustus 2015, BRI resmi meluncurkan teras BRI Kapal untuk menjangkau masyarakat pesisir kepulauan yang selama ini belum dapat menikmati layanan perbankan. Teras BRI Kapal ini merupakan layanan perbankan pertama di dunia yang ada di atas laut. Pada tahun 2016, berbagai inisiatif digital bagi UMKM mulai beroperasi, mulai dari pembangunan teras BRI digital, pengembangan e-pasar, sampai pembukaan coworking space. Semua inisiatif untuk UMKM dilakukan untuk menciptakan UMKM yang unggul di era ekonomi digital. Pada tanggal 26 Februari 2017, BRI resmi meluncurkan teras BRI Kapal Bahtera Seva 2 dan teras BRI Kapal Bahtera Seva 3 untuk menjangkau masyarakat pesisir di Kepulauan Labuan Bajo dan Halmahera. Tata kelola teras BRI. Sebagai bank yang berstatus badan usaha milik negara serta sebagai perusahaan publik, penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan salah satu indikator penting bagi pemegang saham untuk menilai kinerja perusahaan dan meyakini bahwa perusahaan telah dikelola dengan baik, serta diyakini mampu untuk melindungi kepentingan seluruh pemegang saham. Bank BRI senantiasa berkomitmen menerapkan tata kelola perusahaan dengan mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan best practice implementasi tata kelola perusahaan yang baik oleh institusi nasional maupun internasional. Beberapa peraturan yang dijadikan sebagai dasar penerapan tata kelola perusahaan antara lain Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. per 01/MBU/2011, Peraturan OJK No. 55/POJK 03/2016, Surat Edaran OJK No. 13/SE-OJK 03/2017, dan lain sebagainya. Keberhasilan BRI dalam dunia perbankan Indonesia tak lepas komitmen para manajemen BRI untuk mengembangkan unit kerja BRI seperti BRI Unit dan Teras BRI dengan menggunakan pendekatan bisnis atau komersial dan tidak lagi bergantung kepada subsidi pemerintah atau donor. Pada pelaksanaan tata kelola perusahaan, BRI Unit menerapkan prinsip-prinsip utama yang selama ini dipegang erat oleh manajemen BRI Unit guna meningkatkan nilai dan kinerja perusahaan dalam rangka tata kelola yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi simplicity, accessibility, demand-driven, transparansi, cost recovery, sustainability, continuous training, dan supervision. Kondisi perkembangan teras BRI setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Pada tanggal 8 Januari 2013 disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dengan demikian, teras BRI harus segera mempersiapkan dan mengurus dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk memperoleh izin usaha dari OJK guna diakui legalitas usahanya dalam kurun waktu yang telah ditentukan, yaitu paling lama 1 tahun sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 berlaku. Mandiri Usaha Mikro. Latar belakang terbentuknya Mandiri Usaha Mikro adalah demi membantu pemerintah dalam mempercepat kenaikan sektor real dan memperdaya UMKM. Bank Mandiri berkontribusi dalam menghadirkan kemudahan di berbagai layanan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan para pelaku UMKM dengan program mereka, yaitu kredit usaha rakyat dan kredit usaha mikro.
Kredit usaha rakyat atau yang biasa disingkat KUR adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM yang fleksibel tetapi belum bankable. Kredit usaha rakyat bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas pelayanan bank kepada UMKM produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, serta menanggulangi kemiskinan. Sedangkan kredit usaha mikro atau yang biasa disingkat KUM adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro untuk membiayai kebutuhan usaha produktif, baik untuk kebutuhan investasi maupun kebutuhan modal kerja. Sejarah perkembangan mandiri usaha mikro. Pada tahun 2005, Mandiri gencar mengendalikan tingkat NPL secara agresif, sampai akhirnya kredit bermasalah turun signifikan di tahun 2010. Lalu, pada tahun 2014, Mandiri meraih posisi terdepan dalam segmen pembiayaan retail, terutama untuk memenangkan persaingan di bisnis kredit perumahan, personal loan, dan kartu kredit, serta menjadi salah satu pemain utama di microbanking. Pada tahun 2014 tersebut, Mandiri mengalami kenaikan penyaluran kredit segmen mikro yang mencapai 33,2% menjadi 36 triliun rupiah pada Desember 2014. Sementara itu, kredit yang tersalurkan untuk segmen usaha mikro, kecil dan menengah atau biasa disebut UMKM mencatat pertumbuhan sebesar 13,6% menjadi 73,4 triliun rupiah. Bank Mandiri juga turut menyalurkan pembiayaan khusus dengan skema penjaminan pemerintah, yaitu melalui penyaluran kredit usaha rakyat atau yang biasa disebut KUR. Hingga akhir 2014, jumlah nasabah KUR Bank Mandiri meningkat 34% year of year atau mencapai 396.000 nasabah. Tata kelola kredit usaha rakyat dan kredit usaha mikro Mandiri mengacu pada prinsip tata kelola Bank Mandiri, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Pada tahun 2015, Mandiri menerapkan tata kelola terintegrasi dengan cara menerapkan tata kelola terintegrasi dan satuan kerja terintegrasi pada Mandiri Group sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 pada tanggal 18 November 2014 tentang tata kelola terintegrasi, membentuk satuan kerja kepatuhan, satuan kerja manajemen risiko terintegrasi, dan satuan kerja audit intern terintegrasi, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi dan menyusun pedoman tata kelola terintegrasi. Kondisi perkembangan Mandiri Usaha Mikro pada saat ini setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Pada tanggal 8 Januari 2013 atau sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, kredit usaha rakyat dan kredit usaha mikro Mandiri wajib mengikuti peraturan yang telah ditetapkan tersebut. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab 8 tentang lembaga-lembaga sejenis lembaga keuangan mikro wajib memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Ini artinya, sejak saat itu, kredit usaha rakyat dan kredit usaha mikro Mandiri diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan. Baitul Mal wa Tamwil. Latar belakang. Baitul Mal wa Tamwil atau disebut juga dengan koperasi syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Adapun Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan landasan Islam.
Serupa dengan itu, Rodoni dan Hamid tahun 2008 halaman 60, pengertian BMT secara definitif adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan konsep bait al-mal wa at-tamwil. Sejarah. Menurut Irwan, sejarah keberadaan BMT di Indonesia tidak lepas dari dibentuknya Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil atau YINBUK. Yayasan ini dibentuk sekitar bulan Maret tahun 1995 melalui prakarsa dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, beserta Bank Muamalat yang merupakan bank pertama di Indonesia dengan prinsip syariah. Dalam susunan Dewan Pendiri tercatat nama B.J. Habibie, mantan Presiden Indonesia. YINBUK kemudian membentuk Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil atau PINBUK. Tata kelola. Di dalam jurnal yang ditulis Syafiq tahun 2017, BMT membentuk struktur organisasi dalam mencapai tata kelola perusahaan yang baik. Pembiayaan dengan skema musyarakah merupakan skema pembiayaan yang diterapkan pada BMT. Pembiayaan dengan skema musyarakah yang diterapkan berdasarkan sistem kerjasama dan tolong-menolong merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan Islam dalam rangka pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui penguatan modal. Prinsip saling rapat anggota tahunan pembina dan pengawas syariah dan manajemen Dewan Pengurus Badan Pengelola Baitul Mal, Baitul Tamwil, Mitra Usaha Kerja, dan pemberdayaan Syafiq Wildan Afif. Tata kelola Baitul Mal wa Tamwil tolong-menolong dalam kebaikan ini dapat diterapkan guna meningkatkan usaha atau bisnis yang dijalankan, salah satunya dengan kerjasama di bidang permodalan. Keadaannya setelah dikeluarkannya UU nomor 1 tahun 2013. Semenjak disahkannya UU nomor 1 tahun 2013, BMT diklasifikasikan sebagai LKM yang artinya harus mengikuti aturan dalam perundangan tersebut. Hal ini memberikan status legal yang sudah lama dinantikan oleh BMT.